Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Atau kalau saya tanyakan padamu, berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu? Berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu? Seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Quran. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Quran. Orang yang Al-Quran tak hanya di lisannya, tapi juga Allah masukkan dalam hatinya, insya Allah. Jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Quran, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman saya sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Al-Quran, menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Atatürk dari Turki. Itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler ya, di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah beberapa puluh tahun belakangan
Semoga Islam dikembalikan di bumi Turki, jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme gitu. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari. Tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi. Tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai ashqal qaum. Ashqal qaum, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ashqal qaum ya Ali? Man ashqan nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Damdam alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Apa sebelumnya tuh? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu faaqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya nggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Fakadzabu wa nafsihim falfalu qad afla man zawqat man dasaha kadzabat thamud bitagwa idim ba'atha ashqaha. Ashqan nas, ashqal qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya, jalan takwanya sama jalan fujurnya, jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sebagaimana wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Melampaui batasnya dengan idim ba'atha ashqaha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Nah ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah Subhanahu wa taala, wasuqiyaha, dan biarkanlah dia minum, ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faaqaruha. Mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang nyembelih untanya Nabi Saleh? Yang nyembelih adalah ashqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, man ashqan nas ya Ali? Siapa orang paling celaka? Ashqal qaum. Orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang nggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak, Namrud ada. Tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwalin. Yarhamukillah. Huwa ashqal awwalin.
dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Waman ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih, siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuhnya oleh orang muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang muslim yang paling celaka. Saudara sekalian yang saya muliakan, dia ini najmin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin, ditaruhin racun, tajemin, taruhin racun, tajemin, taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman saudara sekalian, puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala. Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai ashqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya. Orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad SAW. Orang yang membunuh membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Quran. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah saya dengan berkat Al-Quran. Karena ada orang-orang dikasih Quran tapi nggak disayang sama Allah. Dikasih Quran, dikasih sama Allah, bisa ngafalin Quran 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qurannya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad, kayak diturunkan. Quran itu kayak awal diturunkan, fasih, benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Quran mayujawiz, akan tetapi ini Quran nggak lewatin tenggorokannya, nggak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Quran. Al-Quran yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena nggak semua orang dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita, insya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri, saya harus bicara atau harus diam,
Saya harus keras ngomongnya atau harus pelan? Saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya. Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita, karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia nggak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat yang selalu mengakhirkan salatnya, yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita. Biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab nggak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah jawab gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Quran ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menganjurkan orang buat tawakal. Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar. Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa. Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik pada keluarga. Nabi Muhammad orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang. Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya, seperti apa Islam? Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal. Beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu, berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu, seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman?
itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi, karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya nggak salah, lebih daripada 20 tahun hafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun, nggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja nggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali wahai Ibnu Umar? Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya, melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan dekat-dekat. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan dekat-dekat. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita nggak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak kepada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku, melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin, jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abd yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram, bisa jadi orang bertakwa. Yatagarrab ilayya bin nawafil, yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada
belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar nggak benci sama siapapun, terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara nggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Gak cinta dunia, belajar buat ngurangin cinta dunia di hati, belajar buat gak benci sama siapapun.